Benarkah bahwa tidak ada penelitian sebelumnya atau tidak ada artikel jurnal, buku, report, dokumen, laporan terkait dengan topik penelitian yang kita kerjakan? Nah, kali ini mari kita bahas tentang pertanyaan ini. Pertanyaan yang sering muncul dalam channel saya, beberapa viewers sudah menanyakan gitu, bagaimana bila tidak ada penelitian sebelumnya? Nah, sebelum itu saya ucapkan selamat datang di channel Tirta Mursitama bersama saya Profesor Tirta Mursitama. Di channel ini kalian akan mendapatkan informasi seputar tips sukses belajar di perguruan tinggi. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe ya. Semoga kalian mendapatkan informasi yang menarik, informasi yang kalian butuhkan di channel ini. Yang belum subscribe, mungkin nanti ya setelah video ini selesai, kalian pertimbangkan untuk subscribe. Terima kasih banyak. Yuk kita bahas bagaimana atau adakah situasi bahwa kalau kita melakukan penelitian, itu topik kita ini sebelumnya tidak pernah diteliti gitu ya, tidak ada penelitian sebelumnya. Nah, benarkah gitu ya, tidak ada penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik kita? Nah, saya akan mencoba mengidentifikasi beberapa hal yang nanti bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini. Nah, oke, yang pertama, sudahkah ya kalian mencari ya dengan kata kunci yang tepat ketika mencari penelitian sebelumnya terkait dengan topik yang kalian sedang teliti? Nah, ini menjadi hal yang penting. Kalau kalian meneliti sesuatu ya, topik tertentu, coba ketikkan ya bagian dari judul itu, ya bagian dari judul sajalah, ya itu dalam pencarian, referensinya. Saya selalu, sebagai langkah awal ya, itu mengusulkan gitu, seringkali ya mendorong, kalian semua untuk memulai dari hal yang sederhana dari Google Scholar. Nah, dari Google Scholar itu kalian ketikkan saja kata kuncinya. Kalau, tidak ada yang terkait, atau tidak ada yang pas sama sekali dengan judul itu, coba cari yang lain yang lebih terkait. Sudah nggak? Kita mencari ke situ. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sudahkah ya mencari di tempat yang tepat? Nah, tadi saya sebutkan tempat yang tepat salah satunya di Google Scholar ya. Karena di situ, eee, sudah dipilah-pilah ya, ada filter ya tentang, eee, artikel-artikel yang ilmiah. Nah, bahkan ada juga ya kalau itu open access, ada bisa nanti PDF-nya ada di situ ya atau, di-refer kepada, website-nya atau paling tidak kalian punya judulnya, ada nama pengarangnya, sedikit abstrak nanti kamu kalau klik itu, kamu bisa diarahkan ke, website aslinya. Nah, sedangkan kalau kamu mencari hanya di google.com atau google.co.id gitu ya, itu semua biasanya masih bercampur. Tidak saja atau, tidak semata-mata ya, tidak hanya artikel ilmiah saja, ada berita, ya ampun ada dokumen, ada website, ya ada buku dan lain sebagainya gitu. Jadi bahkan ada video juga gitu. Nah, silahkan, mengawali kalau untuk literatur review, untuk mencari literatur, pergilah ke yang sederhana, ke Google Scholar. Tentu cari juga database-database yang ada di kampus-kampus kita ya, di kampus, kalian itu pergi aja ke perpustakaan, tanya kepada petugas perpustakaan, "Kita punya, database apa?" Gitu ya. Nah, jangan-jangan kalian belum ya mencari di database yang benar. Nah, atau juga, belum mencari di tempat, misalnya jurnal yang benar, gitu. Nah, atau belum mencari di website yang benar, yang terpercaya. Misalnya seperti itu ya, cari tempatnya mungkin kita belum tepat, tempatnya mungkin salah nyarinya. Mau cari ikan, air tawar tapi kita mancingnya di laut. Nah, kan nggak bisa gitu ya. Atau kita mau carinya ikan ikan air asin di laut itu cari tapi carinya di sungai gitu ya, mungkin nggak bisa gitu ya. Ah, itu analogi aja sih gitu. Nah, kemudian yang ketiga, nah gunakan penelitian terdekat ya, atau terkait dengan topik penelitian kita. Kalau memang sudah cari kata kuncinya tadi udah dicari-cari gitu ya, dan udah
cari di tempat yang tepat, database yang tepat gitu, tapi kok kayaknya belum ada yang pas juga ya. Coba cari dengan penelitian-penelitian yang terkait atau terdekat. Ya, biasanya kan penelitian itu ada bidang itu ada rumpun ilmunya ya, ada rumpun ilmu, ada kelompoknya gitu ya. Kalau misalnya itu sangat spesifik banget ya, itu coba cari yang lebih besar sedikit. Nah, di atas itu, ya di atas topik yang spesifik tadi, yang mungkin ada penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait ya, walaupun bukan tentang topik itu. Nah, ini penting ya, terkait kan itu lebih besar sifatnya, lebih general ya, karena topik kamu mungkin terlalu spesifik, ya belum ada ya. Nah, kemudian selain itu, coba yang keempat ya, "Prof, belum ada juga," gitu. Waduh gimana ya kalau belum ada juga? Nah, coba dicarikan penelitian dengan topik serupa, ya, dengan topik serupa ya, di bidang lain. Nah, atau dengan konteks yang lain. Nah, misalnya Anda memang meneliti tentang topik X gitu ya, tapi di bidang kalian ini, di bidang studi apakah itu hubungan internasional ataukah itu misalnya hubungan, masyarakat, komunikasi, komputer science, sistem informasi, hukum, misalnya nih, sampai ya, sampai nggak ketemu gitu ya. Coba deh cari topik yang serupa ya, tetapi di konteks yang lain ya, atau katakanlah di bidang yang lain juga bisa. Nah, memang ya di sini harus hati-hati karena biasanya ya ada kecenderungan topik yang sama kalau di bidang yang lain, tentu nanti analisisnya lain ya, findings-nya lain. Tapi menurut saya nggak apa-apa ya. Kalau memang benar-benar tidak ada gitu ya, cari itu sehingga kalian bisa bilang bahwa penelitian topik yang sama, namun di industri yang berbeda, dalam konteks yang berbeda, mengatakan demikian atau menggunakan teori apa, menggunakan metode apa. Nah, ini bisa. Ya, atau juga topik yang ada ini ya, yang sekarang diteliti ini ya, di bidang saya tidak ada. Nah, tapi sudah pernah atau sering banyak dikaji di bidang yang lain atau konteks yang lain. Nah, saya ulangin ya, topik ini di konteks, saya gitu ya, itu belum ada, tapi di konteks yang lain, nah itu ada. Nah, ini bisa menjadi hal ya, cara-cara yang membuat kalian mendapatkan penelitian terdahulu. Tetapi ya, yang ingin saya katakan ya, apakah, eee, benar gitu ya, apakah memang benar-benar nggak ada gitu, apakah benar-benar nggak ketemu ya, penelitian terdahulu itu. Nah, karena saya, yakin ya bahwa memang, eee, hampir ya atau tidak ada sesuatu yang baru di bawah sinar matahari atau ya, nothing new under the sun itu ada jargon kayak gitu, pandangan kayak gitu. Artinya, inovasi sesuatu yang baru itu selalu berpijak ya, berpijak dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sebaru apapun ya, sebagus apapun. Nah, itu pasti ada ilmu-ilmu dasarnya penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, pasti ya ada penelitian yang terkait. Nah ya, kalau memang misalnya sampai nggak ketemu atau sampai sampai nggak ada, biasanya tadi kesalahan-kesalahan yang di depan tadi yang saya sebutkan. Nah, bisa juga ya topik kamu terlalu spesifik atau gini, konteksnya terlalu lokal misalnya. Kamu fokus banget misalnya mencari penelitian X di daerah Y, kampung Z gitu. Ya mungkin nggak ada gitu ya, karena kampung Z ini kampung apa gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, semoga membantu apa yang saya sampaikan dan ya yang tadi belum subscribe silahkan subscribe. Dan ini loh yang memandang bahwa sharing saya ini bermanfaat ya, punya value, jangan lupa di-like video ini. Nah, juga saya berharap kalau kamu punya pertanyaan, punya concern tertentu tentang skripsi, tesis, disertasi ya, atau penelitian secara umum, silahkan ya, tuliskan di kolom komentar ini. Dan saya selalu mengharapkan, mendoakan kalian semua agar sukses tesisnya, sukses disertasinya, sukses skripsinya juga. Sampai ketemu di video-video saya yang lain. Terima kasih.